Profil tokoh Indonesia berakhlak, Ki Hajar Dewantara. Apa itu berakhlak? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Siapakah beliau sehingga disebut sebagai tokoh berakhlak? Ki Hajar Dewantara, seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan, jurnalis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Terlahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari keluarga keraton Yogyakarta, namun ketika usianya 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara agar lebih dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun hatinya. Ia mendirikan perguruan taman siswa yang memberikan kesempatan bagi kaum pribumi untuk bisa mendapatkan hak pendidikan seperti kaum priai. Nilai-nilai berakhlak versi Ki Hajar Dewantara. Berorientasi pelayanan. Beliau adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Ia sangat tahu kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu. Akuntabel. Pada masa pemerintahan Presiden Indonesia yaitu Soekarno, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Karena berintegritas tinggi, cermat, dan tanggung jawab, Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kompeten. Dalam pengasingan di Belanda, Suwardi tetap aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia. Tahun 1913, dia mendirikan Kantor Berita Indonesia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan, hingga memperoleh suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Harmonis. Suwardi atau yang kita kenal Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya, membantu saudaranya untuk membangun pendidikan untuk Indonesia. Loyal. Dikarenakan beliau sangat berdedikasi dan sangat mengutamakan kepentingan berbangsa dan bernegara, beliau ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Adaptif. Pengalaman mengajar di sekolah binaan saudaranya kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang rencana akan beliau dirikan. Dan akhirnya pada tanggal 3 Juli 1922, beliau akhirnya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Beliau terus berinovasi untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kolaboratif. Beliau mendirikan organisasi bersama Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Lewat Perguruan Taman Siswa, beliau juga berusaha berkolaborasi dengan golongan Bumi Putra tentang pendidikan gaya Eropa yang modern dengan kebudayaan tradisional Jawa. Tidak hanya itu, melalui pendidikan di Taman Siswa, Ki Hajar juga berusaha membangkitkan kesadaran golongan Bumi Putra untuk merdeka melalui pendidikan yang humanis, nasionalistis, bersifat anti penjajahan.